bidang-bidang itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kontrak atau nggak ada. Baik, Bapak ya, jadi saya sambil tidur. Kita langsung saja kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi dari perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan anatomi topografi dari kelenjar endokrin yang akan kita pelajari. Ya, kita membatasi ada 5 kelenjar, hipofisis, adrenal, tiroid, paratiroid, dan pankreas. Saya rasa untuk anatomi topografi sudah disampaikan oleh Dr. Faina ya minggu yang lalu ya. Kemudian untuk aspek histologinya ya sama. Histologi dari kelenjar hipofisis, adrenal, tiroid, paratiroid, dan pankreas. Kita akan hitung besok pagi ya. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan regulasi sekresi dari kelenjar endokrin ya. Mampu menjelaskan sel target dari hormon yang dihasilkan oleh masing-masing kelenjar ya. Kelenjar hipofisis, adrenal, tiroid, paratiroid, dan pankreas. Jadi aspek fisiologinya juga ya, di mana hormon-hormon itu akan bekerja. Itu juga diharapkan adik-adik dapat mencapai pemahaman tentang itu ya, mampu menjelaskan. Sedikit untuk mereview apa itu kelenjar endokrin ya. Di kelenjar endokrin berbeda dengan kelenjar eksokrin yang adik-adik sudah pelajari ya dulu di sistem gastrointestinal ya, juga di awal mungkin waktu belajar tentang jaringan detail ya, jadi juga mengenal kelenjar eksokrin ya. Berbeda dengan kelenjar eksokrin yang mempunyai ductus excretorius khusus ya pada kelenjar eksokrin, kelenjar endokrin ini tidak punya ductus excretorius ya, jadi tidak punya sistem untuk mengekspresikan atau menyalurkan hormon yang dihasilkan ya ke dalam saluran tertentu ya, tetapi hormon yang dihasilkan berdifusi langsung ke pembuluh darah kapiler ya, berdekatan dengan lokasi sel-sel kelenjar. Oleh karena itu ya, karakteristik histologisnya kelenjar endokrin itu mempunyai banyak vaskularisasi ya. Besok dia bisa melihat di antara sel-sel kelenjar pasti banyak pembuluh darah yang terpotong ya, bisa diamati ya, ada sel-sel darah-darahnya di situ ya, yaitu itu pembuluh darah. Kemudian pengaturan fungsi dari kelenjar ya, bagaimana sekresinya ya. Jadi ada tujuan pembelajaran yang ketiga tadi ya. Jadi bagaimana pengaturan sekresinya ya. Secara garis besar ada 3 ya mekanisme pengaturan sekresi kelenjar endokrin. Ya, yang pertama, pengaturan secara hormonal. Ya, apa artinya itu ya? Artinya sekresi sel-sel kelenjar merespon hormon yang lain. Ya. Misalnya ini ya, sel-sel pada anterior pituitary gland atau pada kelenjar adenohipofisis ya. Di situ ada sel-sel endokrin yang tercat asidofilik, ada yang tercat basofilik ya. Sekresinya diatur oleh hormon apa? Ya, ada CRH yang dihasilkan oleh hipotalamus ya. Ada gonadotropin releasing hormone, ada tirotropin releasing hormone. Hormon-hormon tadi mengatur sekresi
sel-sel pada adenohipofisis. Nah, mekanisme ini disebut mekanisme pengaturan sekresi secara hormonal. Selanjutnya, hormon-hormon yang disekresi pada adenohipofisis mengatur sekresi sel-sel pada kelenjar di level di bawahnya, ya. Misalnya tiroid, stimulator hormon yang dihasilkan adenohipofisis yang mengatur sekresi sel-sel folikuler pada kelenjar tiroid. Kemudian ACTH, adenocorticotropic hormon yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar pada adenohipofisis mengatur sekresi hormon pada korteks adrenal. Itu contoh dari pengaturan sekresi hormon secara hormonal, ya. Selanjutnya pengaturan secara humoral. Yang dimaksud humoral itu apa? Ada senyawa di dalam darah. Ya, contohnya di sini kalsium. Ya. Kalsium itu dia menjadi sinyal, ya. Kadar kalsium di dalam darah akan mengatur sekresi hormon paratiroid yang dihasilkan oleh kelenjar sel prinsipil, ya, pada kelenjar paratiroid, ya. Kapan sel-sel prinsipil akan melepaskan hormon, ya, ketika kadar kalsium di dalam darah turun di bawah nilai normal yang dibutuhkan. Nah, penurunan kadar kalsium ini akan menjadi feedback, ya, kepada sel-sel prinsipil di dalam kelenjar paratiroid untuk melepaskan hormon paratiroid. Yang ketiga adalah pengaturan secara neural, ya. Apa yang dimaksud? Ya, jadi neuron. Kalau kita berbicara dengan neuron, maka sinyal-sinyalnya adalah neurotransmitter. Ya, kita mengenal beberapa neurotransmitter. Contoh di sini sinyal yang mengaktifasi pelepasan epinefrin, norepinefrin dari sel-sel pada medula adrenal. Ya. Sinyalnya diperankan oleh siapa? Oleh asetilkolin, ya. Asetilkolin, ya, kita ketahui adalah golongan neurotransmitter yang dilepaskan oleh, ya, sel-sel saraf, ya, di akhiran saraf. Nah, karena asetilkolin ini nanti akan bersinaps atau menempel pada sel-sel pada medula adrenal yang bersinaps dengan akhiran saraf simpatis maupun parasimpatis, ya, maka stimulasi dari asetilkolin akan mengaktifkan proses pelepasan katekolamin dari sel-sel pada medula adrenal. Nah, ini yang disebut pengaturan secara neural, ya. Jadi ada 3 mekanisme pengaturan sekresi hormon. Kita kenal secara garis besar, secara detail nanti di fisiologi, ya. Ya, dipelajari. Kita mulai dengan organ endokrin yang pertama, ya, hipofisis, ya. Anatomi topografinya pasti sudah disampaikan, ya, oleh dokter misalnya, ya, lebih dahulu, ya, kita ulangi lagi. Jadi lokasinya memang sangat berdekatan, akan menyatu, ya, antara hipotalamus dan hipofisis, ya, berada di fossa sphenoidale dari basis kranii, ya. Oke. Nah, ini, ya, jadi kalau kita berbesar hipotalamus dan hipofisis, ya. Hipotalamus dia berada di basis dari
brain otak kita ya, berisi sel-sel ya, badan sel, dan akson-akson sarafnya dia akan berjalan ya, membentuk neurohipofisis ya. Nah, badan-badan sel kita namakan nukleus ya, sel neuron ya, badannya seperti ini, kemudian ada akson-akson maupun dendrit ya. Nah, nanti akan membentuk neurohipofisis adalah akson-akson dari sel-sel yang berada di hipotalamus ya. Bagian infundibulum ya, tangkai ya, tangkai ya, yang nanti akan melekat juga di situ adenohipofisis ya, itu akan mengumpulkan atau akan melepaskan hormon-hormon releasing hormon ya, yang diproduksi oleh badan-badan sel hipotalamus di area ventromedia dan dorsomedia ya. Nah, yang di tangkai itu yang disebut infundibulum tadi ya, yang melekat dengan pas superalis dari adenohipofisis. Sedangkan akson-akson ya memanjang atau keluar dari nukleus di supraoptikus dan paraventrikular akan membentuk neurohipofisis ya, di bagian posterior dari hipofisis ya. Nah, struktur ini ternyata memberikan suatu mekanisme komunikasi yang sangat efisien dalam pengaturan secara hormonal ya, dalam regulasi sekresi adenohipofisis secara hormonal. Nah, di mana releasing hormon yang dilepaskan pada daerah infundibulum ya, nanti akan langsung bertemu dengan sel-sel target adenohipofisis. Nah, difasilitasi dengan sistem vaskularisasi yang khusus ya, yang disebut hypothalamus-hypophyseal portal system, yang memungkinkan hormon-hormon yang dilepaskan oleh akson-akson pada area infundibulum langsung masuk ke plexus dari hypothalamus-hypophyseal portal system, dibawa ke plexus sekundernya di adenohipofisis. Jadi tidak perlu bersirkulasi ke seluruh tubuh ya, tidak perlu melewati sistem eliminasi di hepat, tidak perlu harus kembali ke jantung dulu dan beredar ke adenohipofisis ya. Jadi langsung dari infundibulum kemudian masuk ke plexus primer dan dibawa ke plexus sekunder dari sistem hypothalamus-hypophyseal portal system ya. Ini secara anatominya. Nah, ini plexusnya ya, jadi sistem vaskularisasi khususnya. Nah, kemudian hormon-hormon yang dihasilkan ya, dapat kita kategorikan ya, untuk mengingat saja ini sebetulnya ya, memudahkan ingatan ya. Jadi hormon yang dilepaskan di neurohipofisis ya, tadi diproduksinya di nukleus nucleus yang berada di supraoptikus dan paraventrikular dari hypothalamus, dibawa disimpan di neurohipofisis dan dilepaskan di situ. Itu ada dia dan sitosin. Nah, kemudian hormon-hormon yang dilepaskan di area infundibulum tadi ya, diproduksi oleh nukleus pada dorsomedia dan ventromedia dari hypothalamus, dilepaskan di situ ya. Nanti ini adalah releasing hormon ya, DRH ya, bekerja di adenohipofisis. Yang
melepaskan 12 mol, ada sel-sel basofilik yang melepaskan 4 mol. Ya. Kita bisa lebih jelas nanti ya. Ini mikroskopisnya dulu atau ya. Ini dulu nggak apa-apa supaya mundur ya. Ya. Dari keterangan yang tadi secara naratif dipindah ke gambar ya, lebih ilustratif ya, lebih mudah untuk mengingat. Bagian posterior ya dari hipofisis atau kita kenal sebagai neurohipofisis ya, melepaskan adena sitosin. Bagian anterior dari hipofisis kita kenal sebagai adenohipofisis ya. Kita kenal ada 2 sel ya, sel asidofilik melepaskan hormon dan prolaktin, sel basofilik ya, sitoplasmanya biru melepaskan HCTH, TSH, atau sel darah. Ya. Sangat ilustratif ya, ini saya ambil dari textbook, bukan produksi saya sendiri. Kemudian kita lihat mikroskopisnya ya, besok kita praktikum ya, kita lihat dulu di sini supaya bisa mencapai tes. Ya. Nah, jadi hipofisis ada 2 komponen ya, adenohipofisis yang A dan neurohipofisis. Ya, secara histologis nanti kita bisa melihat bahwa bagian ini disusun oleh komponen yang berbeda. Yang A ya, adenohipofisis, banyak sel-sel kelenjar di situ. Ya. Identifikasinya apa? Ya, inti sel. Jadi ya hitam-hitam lebih kuat ya mencatatnya itu adalah inti sel. Ya, jadi kita kembali refresh konsep sel eukariot ya, mempunyai inti yang dibungkus dengan membran terpisah dari sitoplasma ya di dalamnya. Nah, inti sel itu berada di dalam atau bisa dibayangkan ya, berada di dalam sitoplasma, cairan sitoplasma ya, dan sel dibungkus oleh membran sel yang tipis. Dengan pengamatan histologis kita tidak bisa melihat membran sel yang membatasi antara satu sel dengan yang lain. Tapi kita bisa mengidentifikasi inti selnya dengan jelas. Ya. Sehingga ukuran sel dapat kita bayangkan dari jarak antar inti sel. Ya, kalau jarak antar inti selnya dekat, ya, berarti ya ukuran selnya kecil-kecil itu ya. Kalau banyak inti sel dengan jarak yang dekat, berarti di situ banyak sel. Ya. Di adenohipofisis itu banyak sel, didominasi oleh sel-sel yang menghasilkan hormon. Tadi ada yang asidofilik, ada yang basofilik. Di hipofisis ya, ini ya. Ini ada sel-sel juga ya, yang bisa melihat titik-titik inti selnya. Ya, di antara titik-titik inti sel ada serabut. Ya, masih ingat jaringan pengikat pada gland ya, serabut-serabut seperti itu ya. Nah, ini serabutnya, dia lebih pengecatannya tidak sama kuat dengan kolagen ya. Bisa dibandingkan dengan jaringan saraf tepi yang ditunjukkan di sistem saraf ya. Sudah kan kuliahnya dengan ya. Yang bermieli lebih jelas lagi ya, terpakai oleh membungkus oleh jaringan pembungkusnya, endoneuron, epineuron ya. Kalau yang ini dia tidak dibungkus oleh mieli. Ya,
Di antaranya ada sel-sel. Sel-selnya bukan sel yang menghasilkan hormon, ya, tetapi sel-sel yang menyokong aktivitas dari akson, ya, dan sel isi, ya, sel glia, ya, selanjutnya kita perbesar, ya, kita perbesar, ya. Nah, kita bisa mengidentifikasi di adenomyofisis, ya, ini dengan pengecatan hematoksilin, ya, ada sel yang sitoplasmanya sangat merah, ya, karena mengikat enzim lebih kuat, yaitu sel acidofili. Yang sitoplasmanya lebih pucat, ya. Harusnya kalau mengikat hematoksilin tampak biru, ya, seperti yang di sini. Yang selain ini antara yang acidofilik dan basofilik lebih jelas terlihat, ya. Yang acidofilik merah, yang basofilik sitoplasmanya biru. Nah, ini ada adenomyofisis. Nah, dengan perbesaran yang lebih kuat, ya, bagian neurohipofisis kita bisa melihat, ya, akson-akson saraf, ya, seperti serabut-serabut, ya, serabut-serabut. Ini karena serabutnya tidak berdiri, maka dia lebih halus. Kemudian tanda panah menunjukkan struktur khas yang disebut dari body, ya, merupakan penggelembungan, ya, dari akson yang menyimpan granula-granula sekretory. Jadi dengan pembesaran ini tadi pembesarannya sama dengan yang slide sebelumnya, ya, bisa dibedakan, ya, antara adeno dan neurohipofisis. Oke, untuk hipofisis ada masalah, ya. Kita lanjut pada kelenjar adrenal. Ya, kelenjar adrenal ini mempunyai keunikan karena merupakan gabungan dari dua organ sebetulnya, ya. Bagian korteks dan medula. Bagian korteks berkembang dari rangka mesoderm, bagian medulanya dia merupakan modifikasi dari rangka saraf, ya, mesoderm. Ya, sel-selnya, ya, merupakan sel-sel ganglion yang dimodifikasi dan bersimak dengan sel-sel postganglioner dari saraf simpatis maupun parasimpatis, sehingga pengaturannya tadi mengikuti pengaturan neural. Ya, untuk korteksnya, ya, dibagi menjadi zona glomerulosa, ya. Jadi penamaan glomerulosa ini sebetulnya berdasarkan pengamatan visual, ya. Sel-selnya mengelompok seperti glomerulus, ya, mengelompok bentuk kelompok-kelompok seperti glomerulus, ya, bentukan. Nah, ternyata secara imunohistologis diketahui bahwa sel-sel tersebut menghasilkan hormon yang berbeda dengan sel-sel di zona yang lain, ya, menghasilkan mineralokortikoid atau dikenal sebagai aldosteron. Lebih dalam lagi di bawah dari zona glomerulosa adalah sel-sel yang berderet. Jadi fasciculata itu sebenarnya artinya adalah berderet atau berbaris, gitu, ya, untuk satu satu barisan. Nah, diisi oleh sel-sel polihedral dengan droplet, ya, karena dia termasuk senyawa untuk organoid, ya, senyawa ester, sehingga tampak seperti lipid droplet, gitu. Hasilkan kortisol, kortikosteron, dan secara minor, ya, tidak terlalu dominan ada endorfin yang dihasilkan juga. Kemudian di zona yang berbatasan dengan medula ada zona reticularis. Jadi arti dari reticularis sebetulnya adalah anyaman, ya.
sel-selnya tidak tersusun seperti di bagian fascikula, tapi tersusun seperti membentuk hormon. Dia menghasilkan hormon yang sama, ya, glukokortikoid dan juga androgen dalam jumlah yang sedikit. Kemudian bagian medulanya, ya, bagian medulanya sel-selnya tampak berbeda. Kalau diamati nanti ukurannya lebih besar, tampak lebih besar dari sel-sel di korteks, ya. Adik-adik bisa mengalami pada saat praktikal. Sel-sel ini modifikasi dari neuron postganglioner, ya, bersinap dengan aliran saraf simpatis dan parasimpatis. Fungsinya adalah menghasilkan katekolamin, diantaranya yang dominan adalah dari secara fisiologis nanti adik-adik belajar tentang akses, ya, hipotalamo, hipofisial akses, kaitannya dengan ini, jadi hipotalamo hipofisial adenosis, ya, jadi mengaturkan sekresi secara hormonal tadi. Ini sudah, ya, sudah belum di fisiologi, belum, nanti akan mendapatkan. Ya. Jadi bagaimana tubuh kita merespon lingkungan, ya, lingkungan yang menyebabkan stres, tekanan akan memicu otak kita untuk belajar menghadapi tekanan, ya. Kita mau stres, mau masuk pada fase eustress atau stres fisiologis, atau kita terjebak pada fase distress, ya, stres yang masuk ke fase patologis, ya, itu core brain kita kan mensensor. Kemudian learning system kita bekerja melibatkan sel-sel saraf pada area hipokampus. Kemudian sel-sel di hipokampus akan melepaskan neurotransmitter baik serotonin atau dopamin, ya, yang nanti akan memberitahu sel-sel pada hipotalamus. Hipotalamus, ketika kita merasa stres itu menjadi suatu challenge yang membuat kita distres, akan menghasilkan corticotropic releasing hormone, ya. CRH-nya meningkat akan memacu pelepasan ACTH. ACTH bekerja di korteks adrenal, ya, menghasilkan aldosteronnya meningkat, bekerja, bahkan tekanan darah kita menjadi naik, ya. Glukokortikoidnya meningkat akan menyebabkan metabolisme lipid glukosa akan menjadi berubah, ya. Glukogenesisnya meningkat, profil lipid jadi berubah. Nah, itu, ya, ternyata kita itu menyensor lingkungan dengan sistem ini. Nah, ini untuk mikroskopisnya, ya. Nah, sel-sel di area zona G, zona glukosa, ya, itu, ya, nanti bisa diamati membentuk kelompok-kelompok sel seperti bentukan glomerulus, walaupun tidak sejelas pada ginjal, ya. Kemudian di zona fasciculata, ya, jadi nanti bisa melihat sel-selnya berderet gitu, ya, dari lateral media, reticularis, dia tidak membentuk deretan-deretan khusus, tapi menganyam. Kemudian bagian tengahnya adalah sel-sel yang membentuk medula. Kemudian kalau dibuat skematik, ya, ini lebih memudahkan, ya, untuk melihat, ya, zonanya, bukan selnya, ya, pengamatan mikroskopisnya, kemudian faktor-faktor yang menginduksi
kerja selnya, hormon-hormon yang dihasilkan ya, baik zona glomerulosa, vaskulata maupun zona retikularitis. Kemudian medula adrenal. Ini pengecatan yang sangat bagus dengan pengecatan khusus yang menggunakan asam kromat. Jadi sel-sel medula adrenal itu mengikat asam kromat sangat kuat sehingga sitoplasmanya tercat berwarna coklat. Oleh karena itu disebut juga sebagai sel kromafil karena mengikat asam kromat. Ya. Tapi kita nggak punya yang pengecatan khusus ini sayangnya ya. Jadi adik-adik hanya mengamati dengan pengecatan hematosil musuh. Nah, ini proses sintesis dari katekolamin ya oleh sel kromafil. Jadi katekolamin itu disintesisnya terus-menerus. Kemudian produknya disimpan dalam granula sekretory. Ya. Kapan dilepaskan? Kalau ada stimulasi simpatis. Ya. Ya, jadi mekanisme flight or fight atau respon cepat terhadap stres itu diperankan oleh ini katekolamin yang dilepaskan oleh medula adrenal. Jadi misalnya nih satu orang saya panggil menggantikan saya presentasi, ini agak deg-degan. Kita amati responnya, kita amati mukanya yang berplastik ya, deg-degan, ini jatuhnya sebagai intonasinya gitu. Kemudian ujung-ujung jadinya mungkin rasa dingin, kemudian muncul teriak ya, teriak. Terus sebetulnya adalah respon cepat dari respon terhadap munculnya stres ya, stres akut. Jadi ketika kita menghadapi satu challenge akut ya, mendadak, maka sistem simpatis kita akan bekerja ya. Sistem otonom kita akan merespon. Sistem otonom yang tadi bersinaps dengan sel-sel kromafil di medula adrenal melepaskan asetilkolin. Ya, asetilkolin akan mengaktifkan proses pelepasan katekolamin ya, epinefrin, norepinefrin, norepinefrin ya, promogradin dilepaskan. Bersirkulasi mereka menempati target-target organnya. Ya. Target organnya di otot jantung. Akan menyebabkan kontraksi otot jantung yang meningkat, ya, kecepatan kontraksi yang meningkat, karena mempunyai efek inotropik dan chromotropik yang positif. Jadi meningkatkan kekuatan tekanan sistolik diastoliknya juga meningkat, heart rate-nya juga meningkat, ya. Kemudian reseptornya di forebrain, bisa salah di otak depan, otaknya jadi alert. Jadi oh ya, yang tadi ngantuk jadi melek gitu ya. Ya karena saraf sel-sel di otak kita juga punya reseptor untuk epinefrin. Terus menempel di reseptor pada otot polos pembuluh darah, ya, di daerah ujung-ujung akral ya, tangan maupun ujung kaki. Sel-sel otot pada pembuluh darah kecil akan berkontraksi menyebabkan vasokonstriksi, ya. Rasa dingin ya, akralnya. Jadi itu adalah mekanisme yang
hormonal, bagaimana kita merespon challenge dari luar. Ya, kalau yang tadi konteks adanya itu merespon challenge yang sifatnya kronik, ya, yang stres yang sifatnya kronik dihadapi terus menerus, ya, misalnya pekerja yang diberi target untuk menyelesaikan pekerjaan yang tinggi dalam kurun waktu 1 tahun misalnya, kan, ya, target pekerjaan biasanya 1 tahun, ya. Dia berada dalam suatu kondisi stres, ya, usaha untuk mencapai target. Tekanan ini menjadi stresor yang bersifat kronik yang nanti akan memberikan sinyal kepada otak kita, core brain kita, ya, area belajar kita. Nah, kalau area belajarnya sudah terlatih, mumpuni, kompeten, maka dia tidak akan stres. Tapi kalau tidak terlatih, gagal, ya, maka dia akan stres. Nah, ketika stres, maka sistem hipokampus akan melepaskan neurotransmitter yang menuju pelepasan CRL, ya, corticotropic releasing hormone, hormon stres, ya. Nah, CRL-nya tinggi terus, ACTH-nya tinggi terus, aldosteronnya tinggi terus, ya. Glukokortikoidnya tinggi terus, maka kalau kita periksa, ya, pasien datang ke kita periksa tekanan darahnya tinggi, kita periksa profil lipidnya nggak normal semua, triglyceridnya naik, ya, LDL-nya naik, gitu. Nah, ini ternyata merupakan respon yang diatur secara neurohormonal, ya, oleh glandular adrenal. Oke. Nah, ini mikroskopisnya kita akan lihat besok pada saat praktikum, ya. Kita punya ini banyak preparat yang untuk diamati, adik-adik bisa mengamati, ya, harapannya bisa memaksimalkan jam praktikum untuk pengamatan. Bisa nanti diamati area zona glomerulosanya, fasciculata, zona reticularis maupun di medulanya, ya. Nah, silakan diamati karena nanti responsinya mungkin Anda tidak bisa mengamati secara utuh, ya. Nah, bisa mengamati secara utuh kalau pembesaran kecil. Oke, untuk identifikasi Anda diberi kesempatan untuk melihat secara utuh. Tapi kan Anda nanti juga menghadapi soal yang tanpa preparat, ya, dicetak foto, ya, yang pembesaran yang bisa. Nah, mungkin hanya dipotong di zona tertentu, ya, sehingga manfaatkan besoknya kesempatan untuk melihat preparat. Oke, untuk penjara Adrena, ada pertanyaan nggak? Ada, ya, kita lanjut, ya. Kita lanjut ke kelenjar tiroid yang anatominya sudah sangat familiar karena adik-adik juga sudah melakukan pemeriksaan istilah, ya. Kemudian, nah, ini yang perlu saya tekankan, konsep struktur dari kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroid itu dibentuk oleh folikel, ya. Folikel itu bisa dibayangkan bola-bola. Kalau adik-adik beli bola mainan untuk main bola gitu, ya, kan ada dalam satu keranjang gitu, kan, ya. Nah, bayangkan kelenjar tiroid itu satu keranjang yang isinya bola-bola itu. Nah, di antara bola-bola itu ada jaringan sisir, ya, yang mengikat atau menyatukan bola-bola tadi gitu, dan
kemudian dibungkus oleh kapsul. Di keranjangnya lengkap menggunakan keranjang. Ini kapsulnya adalah jaringan pengikat, gitu ya, selimut dibungkus gitu. Nah, folikel kelenjar ini di dindingnya, jadi kulit bulannya adalah jaringan epitel kuboid selapis ya. Bisa dalam bentuk kuboid yang tinggi maupun kuboid rendah, tergantung isi di dalam lumennya, tergantung isi bolanya. Kalau isi bolanya penuh, maka terdesak selnya ya, jadi lumennya. Kalau isi bolanya itu banyak dikeluarkan, ya sedikit, jadi selnya jadi tampak memanjang gitu ya, oligomer tinggi. Kemudian fungsinya ya, jadi saya rasa juga sudah sangat tahu ya, hormon tiroid yang dilepaskan ke dalam darah dalam bentuk bebasnya adalah T3 dan T4 ya, trihidrotirosin dan tiroksin ya. Nah, di antara folikel-folikel kelenjar tadi, di antara bola-bola tadi, kan ada jaringan interstisial ya. Ya, di situ ada sel-sel. Selain sel fibroblas yang merupakan sel jaringan interstisialnya, juga terdapat sel yang menghasilkan hormon, disebut sel parafolikuler. Atau kita juga boleh menyebutnya sel C ya, karena menghasilkan hormon kalsitonin. Jadi silakan mau ditulis sel C boleh, sel parafolikuler boleh ya. Karena menghasilkan hormon kalsitonin ya. Nah, regulasi sekresi hormon tiroidnya mengikuti jadi kapan si hipotalamus ini meningkatkan produksi dan sekresi tiroid releasing hormone? Kira-kira kapan? Kira-kira kapan? Apa yang meningkatkan sekresi tiroid? Ada yang anggota bagus ya? Oke, belum juga. Ada anggota bagus ya? Nggak usah takut ya, ditanya ini kok tidak ditanya anggota bagus ya. Hanya untuk memberikan ilustrasi saja ya, cerita skenario S jadi bisa kita bangun di sini. Siapa namanya ini yang kelihatan malu-malu menyembunyikan diri. Jadi, kalau jadi ya, jadi kan kita bagus ya. Oh enggak? Seolah-olah tim ekspedisi KMS ya, dalam KM Bagus akan mengadakan ekspedisi bagian ke Puncak Rinjani misalnya ya. Karena cuaca ya, cuaca yang tidak akomodatif dan sebagainya, pada saat pendakian ada salah satu anggota yang mengalami hipotermia ya. Jadi cerita ya. Apa yang terjadi di hipotalamus kita? Apalagi hipotermia. Hipotalamus kita akan melepaskan neurotrophic releasing hormone. Ya. Ketika kita hipotermia kan sel-sel di dalam tubuh kita di force untuk didorong untuk menghasilkan energi ya, untuk mengembalikan suhu badan ya, thermal ya, thermoregulation kita ya. Berarti selnya harus bermetabolisme. Nah, TRH akan memicu pelepasan TSH, thyroid stimulating hormone. TSH akan bekerja pada
sel-sel molekuler. Tadi sudah punya storage P3P4 yang terikat oleh tiroglobulin kan ya di dalam tubuh tadi. Ya, tinggal aktivasi proses pelepasannya. Ya. Si tiroglobulin P3P4 yang terikat tiroglobulin di dalam lumen koloid di endositosis diambil secara endositosis, kemudian di dalam kapula endositosis tadi tiroglobulinnya dipotong, dilepas, kemudian terbebaslah P3P4 berdifusi ke dalam pembuluh darah, ya. Dia akan mengaktifkan sel-sel, ya, semua sel di dalam tubuh kita mempunyai reseptor P3P4. Ya. P3P4 nanti akan menginisiasi proses transkripsi gen-gen yang dibutuhkan dalam metabolisme. Proses transkripsi gen-gen yang menyanyikan enzim-enzim yang dibutuhkan dalam metabolisme. Ya. Jadi itu. Ketika kita butuh energi banyak, fosforilasi oksidatif, ya, untuk glikolisis dan sebagainya, nah, kita butuh enzim-enzim, ya. Nah, intrinsik faktor yang mentranskripsi gen-gen penyanding enzim tadi adalah hormon P3P4. Ya. Kalau kita kekurangan P3P4, seorang perempuan misalnya, ada masih kehamilan, kira-kira pertumbuhan janinnya gimana? 3 bulan. Pertumbuhan janin mungkin bisa dikoreksi nanti ketika sudah turun, tapi ada sel-sel yang tidak bisa dikoreksi, sel-sel saraf. Ya. Kalau pada saat pertumbuhan janin sel-sel sarafnya tidak berkembang dengan baik, kan lahir bayi dengan risiko retardasi mental, gitu ya. Kalau bayinya lahir dengan retardasi mental, kemudian defisiensi P3P4-nya berlanjut, bayinya stunting, pretermisi. Ya, jadi itu tadi ya salah satu jalur yang diregulasi, ya, HPT, ya, hipotalamo hypofisial thyroid axis. Nah, ini mikroskopisnya sangat mudah sekali mengidentifikasi kelenjar tiroid, ya. Identifikasinya, ya, tidak semudah itu berbusuk, ya. Ya, selalu ada soal mudah dan ada soal yang belum ada. Soal mudahnya adalah identifikasi, ya, soal berapa itu mudah, karena identifikasi disetel pada visualisasi yang membuat Anda mudah mengidentifikasi. Misalnya organnya besar, ya udah dipasang dengan pembesaran kecil sehingga bisa melihat semua organnya. Nah, nanti ada selain soal identifikasi, ada soal yang menurut Anda lebih berpikir. Jadi misalnya ditunjuk selnya ini, ya, selnya ini ditunjuk dengan panah. Kemudian berarti Anda harus tahu ini sel apa. Kalau misalnya pertanyaannya apa nama sel yang ditunjuk dengan panahnya ditunjuk di sini, maka jawabannya apa? Sel folikuler. Sel Folikuler. Folikuler, ya, folikular. Ya, betul. Nah, jadi Anda juga harus tahu ini sel folikuler. Kalau ditanya hormon apa yang
3 dan 3. Ya, boleh disebut kata empat, boleh disebut hormon tiroid, rasanya sudah betul, ya. Ya. Oke. Nah, kemudian ini selnya ya. Kemudian kalau ini area yang ditunjuk di sini, ini folikel enggak? Bukan folikel ya. Nah, jaringan di antara folikel-folikel ini disebut jaringan interfolikuler. Ya. Di antara di dalam jaringan interfolikuler ini ada sel-sel penyangga fibroblas juga. Ada sel-sel yang berfungsi untuk menghasilkan hormon. Kalau misalnya di sini yang ditunjuk diberi lingkaran itu, pertanyaannya, apakah nama sel penghasil hormon di area tersebut? Namanya apa? Sel C boleh. Apalagi? Parafolikuler boleh. Oke ya. Nah ini ilustrasi yang di slide berikutnya. Ini jaringan interfolikulernya sangat sedikit ya. Nah, tapi bisa ditunjuk satu sel yang bukan milik dari folikel, yaitu sel parafolikuler, menghasilkan hormon kalsium. Oke, ya ini jadi contohnya. Ini folikel ya. Kita bisa melihat bahwa sel-sel ini tersusun membentuk sebuah lingkaran. Ya, lingkaran ini adalah potongan melintang dari sebuah folikel ya. Di dalamnya ada ruangan yang berisi folikel. Ya. Ini berarti folikel. Ini folikel ya. Sel-selnya entah kemana ini. Ada kelihatan hanya yang di sini. Nah, kemudian yang di lingkaran ini sel-selnya tidak membentuk folikel ya. Berarti sel-sel yang di antara folikel di jaringan interfolikuler. Nah, sel sekretoid yang menghasilkan hormon di situ disebut sel-sel parafolikuler. Oke, tiroid ya, sangat simpel. Kita langsung lanjut ke paratiroid. Disebut paratiroid karena lokasinya dia menempel pada tiroid ya. Di bagian posterior dari tiroid kita punya 4 sebesar kacang ya, kacang tanah. 1, 2, 3, 4. Menghasilkan paratiroid hormon ya. Kelenjar tiroid dibentuk sel utama penghasil hormon yang disebut sel prinsipal ya. Ya, sel prinsipal. Disebut sel prinsipal untuk membedakan dengan sel yang lain yang tidak menghasilkan hormon. Disebut sel sipil ya. Menghasilkan hormon paratiroid yang bekerja untuk merespon kondisi pada kalsium di dalam darah ya. Nah, jadi dalam timbangan ya, dalam kondisi normal kalsium yang dibutuhkan di dalam darah kita adalah 9 sampai 11 mg per desiliter ya. Nah, ketika kalsiumnya meningkat lebih dari itu ya, maka kalsium ini tidak dibiarkan beredar bersirkulasi di dalam darah. Kalau bersirkulasi dia akan nempel-nempel kemana-mana, menyebabkan problem ya. Maka peningkatan kadar kalsium lebih dari 11 mg akan menjadi sinyal bagi sel-sel apa tadi? Sel kalsitomi atau sel parafolikuler untuk melepaskan hormon kalsitonin ya. Hormon kalsitonin bertemu dengan reseptornya pada sel osteoblas. Osteoblas akan bekerja mendeposit
turun, kita mengalami hipokalsemia. Secara klinis bisa kita periksa dengan apa? Kemarin slide. Bagaimana mengidentifikasi hipokalsemia? Ya, ya, COF Taxide, COF Taxide, ya. Ya, kita periksa dengan COF Taxide. Karena kondisi hipokalsemia akan menyebabkan spasme, ya, otot. Oh, kadar kalsiumnya turun, berarti perlu ditingkatkan. Maka ini akan memberi sinyal kepada sel-sel prinsipal kelenjar paratiroid melepaskan paratiroid hormon. Bertemu reseptornya di mana? Ya, osteoblast juga. Setelah si paratiroid hormon bertemu osteoblast, osteoblast akan melepaskan hormon osteoblast stimulating factor. Ya, dan osteoblast stimulating factor lah yang bekerja pada si osteoblast ya, untuk mendegradasi kalsium dari tulang, ya, sehingga kalsium darah meningkat. Ya. Oke, jadi itu dulu untuk tahap ini. Nah, nanti kalau ada belajar tentang osteoporosis dan sebagainya, ada lebih banyak molekul-molekul yang terlibat, ya. Itu misalnya dengan fisiologi nanti ya. Nah, mikroskopisnya ya. Mikroskopisnya bagaimana sih untuk identifikasi kelenjar paratiroid gitu. Ya, cluenya ada enggak sih gitu ya. Ya. Kalau dengan pembesaran 40 kali kita bisa melihat keseluruhan organ menempel pada organ tiroid ya, kelenjar tiroid ya. Yang sini itu kan folikel kelenjar tiroid. Ini paratiroid. Kita tahu oh ini kelenjar paratiroid. Nah, kalau nanti dipotong nggak keseluruhan, bagaimana kita tahu ini kelenjar paratiroid gitu ya? Membedakan dengan adenomyosis, membedakan dengan pankreas gitu kan ya. Nah, gimana ya? Kita perbesar ini ya. Beberapa kelenjar tampak bagus, ada sel-sel lemak yang kelihatan, tapi nggak selalu ada. Kita perbesar lagi ke ukuran yang lebih besar. Cluenya apa? Lihat jarak inti selnya, ukuran inti selnya juga. Ya. Jaraknya berdekatan dan seragam ya. Jaraknya relatif sama antara sel satu dengan yang lain. Ukuran inti selnya juga sama. Ya, sitoplasmanya ya relatif sedikit. Ya, jadi yang lebih kelihatan adalah inti sel. Kita bisa membedakan dengan adenohipofisis ya. Karena adenohipofisis ada sel yang ukurannya beda, sedikit ya, sel pembentuk ukurannya beda. Kita bedakan dengan pankreas kelenjar sel-sel yang membentuk kelenjar eksokrin ya, untuk asinus kelenjar. Dan pola langahannya kecil di antara asinus kelenjar. Ya. Jadi perlu untuk kelenjar paratiroid jarak antar selnya ya berdekatan dan jaraknya relatif sama. Oke. Ini dulu ya, besok kita buktikan pada saat break. Oke. Ya, yang terakhir ini ya, sudah terakhir kita mereview pankreas.
pankreas itu gabungan dari perenjak eksokrin dan endokrin. Nah, untuk perenjak endokrinnya ya merupakan sel-sel yang berkelompok terisolir ya, membentuk pulau Langan Baru. Kelompok sel ini secara 3 dimensi dia bulat juga sebetulnya. Sehingga kalau dipotong ada pulau Langan yang kecil, ada yang besar, ya tergantung potongannya. Dari bulatan ini dia di diameter tengahnya atau di diameter atasnya atau yang tepi gitu ya. Nah, secara imunohistokimia bisa dilihat ada sel-sel A, B, ya alfa, beta, delta, dan sel F ya. Dimana ternyata sel alfa itu menghasilkan glukagon, sel beta menghasilkan insulin, dan sel delta menghasilkan somatostatin ya. Sedangkan F menghasilkan polipeptida yang belum diberi nama, belum ada yang memberi nama. Hanya disebut sebagai polipeptida pankreas. Nah ini ya, ini gambar yang sangat bagus ya. Kita bisa melihat dengan jelas bentukan sel-sel asinus ya, bentukan asinus dari sel-sel yang bentuk eksokrin ya, ada khususnya ya. Nah, di antara asinus kelenjar eksokrin terdapat ini kelompok sel yang terisolasi ya di dalam bulatan yang disebut pulau Langan. Ini sangat bagus sekali. Mungkin dengan kita tidak sebagus itu. Nah, sudah ilustrasinya itu ya. Nah, hormon yang dihasilkan ada 2 hormon utama ya tadi, glukagon dan insulin yang bekerja secara sinergis merespon pada glukosa di dalam sangat mudah untuk dipahami. Kemudian, nah ini mikroskopiknya ini dari penelitian kita sendiri ya, kita sendiri besok. Tapi sepertinya yang ini hanya ada 2, hanya ya. Yang lain bisa diidentifikasikan lebih mudah. Ada yang pulau lama kayaknya sudah kelihatan terisolir ya. Ini ya, jadi hampir mirip dengan yang tadi kita sebut ya. Ada sel-sel yang membentuk asinus ya. Ada pulau lama. Nah, kita akan mengakhiri dengan wis-wisan. Tidak perlu itu ditutup semua saja. Ya, kalau Anda masih baca itu malah Anda kehilangan momen. Ya, kehilangan kemampuan untuk menyimpan secara baik dalam otak pecah. Kita tulis-tulisan, kita selesaikan soal-soalnya bersama-sama. Kita mulai dengan soal 1. Terdapat pada organ endokrin apakah? Saya yang tampak pada slide di bawah itu. Siapa yang mau menjawab angkat tangan dan menjelaskan ilmunya? Siapa? Jangan takut ya, jangan takut salah. Ada yang mau menjawab? Angkat tangan. Ini angkat tangan tadi ya? Oh enggak. Atau coba menjawab dari apa yang pertama. Apa yang kamu lihat di situ? Mungkin untuk selnya sendiri ada yang asidofilik sama basofilik, soalnya warnanya itu ada yang ada yang terang sama
Yakin ADB. Jadi ini saya asidoglik ya. Memang ini pengecatannya terlalu merah ya. Perendaman difusinya terlalu lama ya. Ini eosinofilik. Ini ya. Di atas itu ada. Nah, sel-sel yang kurang merah yang kita anggap sel-sel basofilik. Jadi paling tidak ada 2 sel yang beda. Itu clue-nya. Jadi nanti kalau mengidentifikasi clue-nya itu jangan punya ini preparatnya seperti kaca pecah gitu. Bukan itu ya, kalau Anda melihat secara histologi ya. Ini seperti ada kupu-kupu di sini. Ya, seperti itu. Clue-nya kita bukan ya. Ternyata bisa ya, siapa namanya Mas? Ali. Ya, Mas Ali ternyata bisa membaca ya, membaca preparat histologi dengan baik ya. Satu langsung terjawab ya. Ini siapa mau menjawab dan menjelaskan clue-nya? Ayo, nggak usah di foto-foto itu sudah tersimpan filenya di komputer, nggak diambilnya. Siapa mau menjawab? Yuk. Sebelum terasa di Oh ya. kebangun pasti. Ini dari organ paratiroid. Clue-nya itu ini kan sel-selnya itu dia besarnya itu sama, terus jaraknya berdekatan, terus hampir sama juga, terus sitoplasmanya juga sedikit. Ya, itu cara membaca preparat histologi ya. Jadi diperbesar tanpa harus ada bagian kelenjar tiroidnya yang ada di sekitarnya ya, sudah bisa diidentifikasi ini preparat kelenjar paratiroid. Ini ayo siapa? Ya, ayo ini yang di depan paling mudah, sangat mudah. Ya. Iya, jelaskan dengan clue-nya, dibaca. Kelenjar tiroid soalnya Ya, ini apa ini? Ya. Gambar itu ya. Jadi tugas gambar itu sebetulnya melatih Anda untuk membaca preparat ya. Anda diberi gambar, kemudian mengidentifikasi apa yang ada di gambar itu gitu ya. Jadi ini organ kelenjar tiroid, kenapa ya? Ini folikel tiroid, ini ada massa koloidnya, ini ada sel-sel parafolikuler di antara folikel kelenjar, itu ya. Dan ini mudah sekali. Ini coba, ini ya agak men-challenge. Ya tadi persis yang tadi sudah di sampai kakinya sungkin. Ya, coba ya, baca ya. Coba saya tunjuk ya. Saya tunjuk ini apa? Ini apa ini? Ini yang ini dulu. Ya. Yang utamanya sih ini. Coba yang ini. Sel-sel exocrine ya. Nah, lebih banyak ya asinusnya. Nah, tapi di antaranya ada ini ya. Untuk kumpulan sel.
kemudian tepi, terus bagian lebih dalam gitu. Mungkin ada yang mau menjelaskan? Ayo. Jadi ini saya pasang seperti tadi urut-urutan slide-slide pada saat materi tadi ya. Bagian atas itu kan kapsulnya, ya, kapsul dari adrenalnya, ya. Kemudian di bawah kapsul adrenal itu sel-sel yang berbentuk seperti glomerulus, ya, zona glomerulosa. Ya, ini. Kemudian di bagian bawah sel-sel yang ini ya, tadi kan sponiosa ya, ada istilah tadi sel-sel yang berisi lipid ya. Nah ini loh, ini ya, seperti sel lemak ya, sel-sel yang bolong-bolong sitoplasmanya itu ya. Nah ini sel-sel sponiosa ya, jadi di zona pasif urata ya, nah yang di bawah adalah zona retikularis dan deretan selnya bisa kita lihat ya, ini ya, inti selnya itu berderet gitu ya, itu juga berderet ya, dari bagian luar ke dalam. Jadi seperti itu cara membaca histologinya. Nah ini ulangan sih, tadi sudah keluar, tapi ini pembesarannya tambah besar lagi gitu. Siapa yang belum? Area sini belum tadi kayaknya ya. Ayo, ayo, silakan. Boleh berdiskusi dengan sama-sama. Ayo, ayo jangan takut menjawab. Bisa didiskusikan, saya tunjuk ya. Gambarnya bisa dideskripsikan. Ya, ini apa ini? Area sini apa ini? Apa ini? Apa ini? Ini yang tampak sangat jelas. Apa ini? Apa? Akson. Iya, so. Jadi serabut apa kan ya, sebagai serat-serat serabut itu. Berarti itu apa ini? Kalau bisnis akson apa ini? Bisnis ya. Logiko bisnis ya, jadi bisa ya. Oke, masih ada lagi. Nah ini satu langkah lebih ini ya, hormon yang disekresi acidophilic ya, berarti ini organnya apa? Tidak ada flu, acidophilic, basophilic,
berarti organnya adenohipofisis. Nanti kalau responsi sel asidofilik, sel basofiliknya saya ganti dengan model AB. Ya. Ini ada clue-nya ya, ada 2 baris titik-titik yang di atas, yang di bawah ada 4 baris titik-titik. Ya, jadi yang asidofilik menghasilkan 2 hormon apa? Ya, yang asidofilik menghasilkan ya, growth hormon dan prolaktin yang asidofilik, betul. Yang basofilik apa yuk? Kalau yang basofilik itu sekresi ACTH atau adenocorticotropic hormon, terus nanti ada gonadotropin ada 2 FSH sama LH, terus yang satunya itu PSH tirostimulating. Ya, jadi nanti kalau responsi soalnya mungkin gambarnya ini ya. Nah, pertanyaannya mungkin shift 1 yang ditanyakan A, shift 2 yang ditanyakan B, gitu ya. Nah, tapi yang ini tidak di nggak ada titik-titiknya juga, ya. Titik-titiknya dihilangkan. Jadi clue-nya ada di situ, gitu ya. Yang ini nah, bagian zonanya, jadi zonanya apa, hormonnya apa? Zonanya apa, hormonnya apa yang A coba? Zona apa, zona apa? A? Yang beras? Hormonnya? Hormonnya sampingnya membantu? Hormon yang dihasilkan sel-sel di zona glomerularis apa? Ayo, ini kuliah gak datuk, gak nyantol berarti. Ayo, makanya kuliah itu jangan bacain ini, dengerin aja gitu. Ya? Ya, oke, aldosterone. Ini kolaborasi 4. Bisa menjawab yang A, yang B. Yang B zona apa? Zonanya saja. Ya, yang keras biar temannya semua dengar. Ya, yang B zona fasciculata, yang keras. Yang B zona fasciculata. Hormonnya. Ya. Ya. Yang B ya, zona fasciculata menghasilkan hormon ya glukokortikoid dan androgen. Ya, glukokortikoid bisa kortisol, kortisosteron. Oke. Yang C, zona apa yang C? Ayo sih. Menghasilkan hormon apa? Glukokortikoid sama sedikit androgen. Betul. Ya. Yang D. D itu zona apa atau area apa? Yang D. Ya, dua area. Menghasilkan. Tulisannya epina. Jadi yang B itu medula ya. Menghasilkan katekolamin ya. Bisa dalam bentuk epinefrin, non-epinefrin, enkofalin, promofrenin ya. Nah, ini persis seperti tadi saya menjelaskan kuliah ya, yang memperhatikan pasti bisa. Ayo, silakan. Tunjuk pasal apa? Yang A, sel C. Sel folikuler. Yang B.
hormon yang dihasilkan. T3 dan T4 kalau yang B itu menghasilkan hormon kalsium sel pirat Oke, ya kalau sel itu kan unit terkecil dari kehidupan, ya sudah masuknya sistem organ. Hormon ada di mana ya? Apa? Oke. Ya ini ya. Yang kan ini Ini berarti harus tahu organnya, tahu hormonnya, dan kerjanya apa. Ini yang sini belum dari tadi. Degradasi kalsium dalam tulang sehingga meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Jadi kalau pertanyaannya yang ditanya hormonnya sudah spesifik, maka jawabannya juga satu arah ya. Jadi kalau jawabannya untuk mengatur kadar kalsium itu masih belum tepat ya. Jadi yang mekanisme yang dia kerjakan yang bagaimana, bukan mekanisme sih, impact ya, hasil akhirnya gitu ya, dari kalsium yang hipokalsemi jadi normal gitu kan. Jadi meningkatkan kadar kalsium darah sehingga berada pada kadar normal gitu ya. Karena nanti bisa jadi pertanyaannya untuk ini sel parafolikuler kan, pertanyaannya bisa saja sama, tapi kan jawabannya nggak boleh sama ya. Nah ini yang terakhir kayaknya ya. Ini persis seperti yang saya sampaikan tadi, diambil materi hormon utama yang dihasilkan oleh organ bersamping berfungsi pada metabolisme senyawa apa? Yang mana yang sebelumnya? Oh ya ini paling belakang saya utara ini belum jawab sama sekali. Itu organnya apa? Suara kecil banget. Oh. Akhirnya yang dijawab di situ adalah glukosa yang diminta ya. Ya, kalau Anda tahu organnya ini menghasilkan hormon ini ya, berarti glukosa di situ ya. Tapi semoga jawaban glukosanya nggak diroda di sampingnya gitu ya. Satu kata
datang dari jauh. Apa sih ini loh? Tapi Anda menulis glukosa karena tahu oh ini adanya pankreas menghasilkan glukagon dan insulin yang dibutuhkan pada metabolisme glukosa, gitu ya? Bisa-bisa nih. Oke, ya, jadi ada rekomendasi textbooknya Bisa glukosa jawabannya. Itu metabolisme. saya rasa hampir sama juga Oh, ya, bedanya ini. kan di fisiologi ya, juga jauh berbeda. Bahkan mungkin yang mati tadi fisiologi, yang ketiga itu lebih banyak histologinya. Ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nah, semoga apa yang didapat dari kuliah hari ini itu sebenarnya sudah cukup untuk jawab tes besok. Amin. Kalau kalian memperhatikan, ya. Jadi kalau kuliah itu, ini dari tadi saya pengamatan, karena kalian kuliah sambil membaca ini apa slide di tab, maka ketika dites dengan kuis masih belum langsung bisa menjawab ya. Jadi sebaiknya kuliah ya lihat aja slide yang di depan. Kalau nggak jelas slide yang di depan, kalau ada hal yang dijelaskannya kurang tahu maksudnya, angkat tangan untuk bertanya ya. Ya, jadi manfaatkan waktunya 100 menit itu jangan terbuang sia-sia. Tuh ya, karena kalian masuk ke sini itu sudah yang terpilih tuh. Passing grade-nya sudah di atas hampir 700 ya kalian ya, ya. Sangat tinggi ya, berarti kapasitas berpikir Anda itu tinggi ya. Tinggal cara belajarnya yang baik, jadi mungkin banyak yang belum maksimal karena belum ketemu cara belajar yang tepat gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri kuliah hari ini, semoga bermanfaat ya. Silakan beri